Batin Lina pun diliputi rasa cemas tuh. Apalagi ketika pada esok harinya, ia pun mendapati kedua kakinya menjadi sulit untuk digerakkan. Kecelakaan yang terjadi pun bahkan bukan menjadi penyebab utama lumpuhnya kaki Lina itu. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor sayang kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan cerita kali ini yang akan gue ceritain tentang kecelakaan yang berakhir lumpuh tuh. Dan pastinya ada bumbu horornya pastinya di dalamnya. Tweet ini ditulis oleh Adar Betrasti di Twitternya. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa bajak-bajak lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Kisah ini merupakan peristiwa nyata yang terjadi beberapa tahun lalu tuh. Nama tokoh dan tempat seperti biasa disamarkan untuk privasi masing-masing. Kedua mata Lina melotot tajam ke arah Pak Ustadz Ridwan kala itu yang tengah duduk di hadapannya. Otot di kedua bahunya seketika kaku tuh, punggungnya menegang, disertai dengan jari-jari tangannya yang membentuk menyerupai cakar. Napas Lina pun memburu turun naik, sambil memasang posisi dan menunggu kesempatan yang baik untuk menyerang pria tersebut tuh. Tapi di dalam hatinya, ia pun sendiri heran mengapa timbul rasa tidak suka yang begitu hebat kepada Ustadz Ridwan tersebut. Semakin mendalam rasa bencinya, sampai-sampai ia pun berniat tuh untuk menjelakai orang itu. Mata Ridwan pun memperhatikan gerak-gerik Lina yang makin gelisah. Ia tetap tenang, walau pasiennya tersebut telah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perlawanan terhadapnya tuh. Proses rukiahnya pun belum saja dimulai, tapi gadis tersebut sudah belingsatan, gak karuan tuh. Bibir Ridwan pun tersenyum sedikit kala itu. Namun hal tersebut malah memancing amarah Lina kala itu. Spontan ia pun mengamuk, lalu menerjang Ridwan disertai dengan caci maki yang terlontar dari mulutnya tersebut. Untungnya, aksi tersebut dapat ditahan oleh ayah dan ibunya yang berjaga di sana saat itu. Masya Allah, ucap Ridwan kala itu menenangkan diri ketika ia nyaris jadi amukan pasiennya tersebut tuh. Istighfar Lina, istighfar. Seru ayahnya kala itu. Sang ibu pun buru-buru tuh membenarkan letak jilbab anaknya tersebut yang hampir terlepas. Oh alah, ini jinnya udah main nyosor aja. Padahal belum saya apa-apain tuh. Ucap Ridwan kala itu sambil menahan tawa tuh. Tak mau diejek oleh ustadz tersebut, Lina pun menelikan matanya lebar-lebar sambil berseroloh rantang tuh. Pergi kau, ngapain kau di sini? Cari mati kau rupanya. Diperlakukan seperti itu, Ridwan pun malah nyengir tuh. Emang agak lain. Sebenarnya, ia sudah terbiasa menghadapi keadaan seperti ini. Ya udah, biar gak berlama-lama, saya mulai rukiahnya ya. Bapak sama ibu tolong pegangin ya. Takutnya dia ngamuk lagi tuh. Ucap Ridwan kala itu memulai rukiahnya tersebut. Kala itu, Ridwan pun memakai sarung tangan tuh di kedua tangannya. Bibirnya pun perlahan-lahan mengucap kalimat ta'awudz disusul dengan bacaan basmalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga, bola mata Lina membelalak tuh. Mulutnya mengerang. Kemudian ia pun memekik teramat kencang tuh. Tiga pekan yang lalu, Lina pun terjatuh dari motornya sewaktu pulang kerja. Karena hanya kecelakaan ringan, ia pun cuma mengalami luka-luka tuh di bagian kakinya. Namun esok harinya, setelah kecelakaan tersebut, ia pun malah terserang demam yang tinggi. Panas tubuhnya pun tak kunjung menurun tuh. Sehingga Lina pun terpaksa dibawa ke klinik kala itu. Usai diperiksa, ternyata ia terkena tipes tuh. Terlalu banyak bekerja ataupun kurang beristirahat.
Mau tak mau, Lina pun mesti menginap di sana selama 2 hari itu di klinik tersebut. Malam pertama saat tidur di klinik tersebut, ia merasakan mendengar suara perempuan yang memanggil-manggil namanya tuh kala itu. Suaranya terdengar sangat jauh, tapi telinga Lina dapat menangkapnya dengan cukup jelas. Kejadian tersebut hanya terjadi sekali itu, sehingga Lina pun tak begitu memusingkannya. 2 hari setelah dirawat inap, kondisinya pun mulai membaik. Ia pun dipersilakan untuk pulang saat itu. Ia sendiri pun telah lupa peristiwa aneh yang terjadi di klinik tersebut. Pada malam berikutnya, Lina pun bermimpi didatangi seorang wanita asing yang memanggilnya dengan kalimat, "Lina, Lina, sini temani aku." Dalam mimpi tersebut, Lina pun hendak menemui orang itu. Ia menghentikan langkahnya saat ia mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki 2 lengan yang panjang hingga terjulur ke lantai itu. Tanpa terduga, sosok tadi pun maju mendekat, kemudian menerkam tubuh Lina hingga tubuh Lina terjatuh terjerembab tuh. Seketika, Lina pun terbangun dari tidurnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal yang mengerikan baru saja terjadi, itu hanya mimpi buruk biasa. Walaupun kesannya begitu nyata. Batin Lina pun diliputi rasa cemas tuh. Apalagi ketika pada esok harinya, ia pun mendapati kedua kakinya menjadi sulit untuk digerakkan. Berkali-kali dicoba untuk berdiri, tapi anehnya tetap saja tuh, gak bisa berdiri. Lina pun kala itu terduduk lemas di atas kasur. Matanya mengamati kedua kakinya yang lunglai secara mendadak. Ia pun lalu menangis secara histeris tuh. Ia sadar kakinya telah lumpuh saat itu. Hasil pemeriksaan laboratorium tak menunjukkan ada apapun tanda-tanda kerusakan pada kedua kaki Lina tersebut. Kecelakaan yang terjadi pun bahkan bukan menjadi penyebab utama lumpuhnya kaki Lina itu. Lina juga sempat ditangani oleh ahli tulang dan saraf. Namun sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil tuh, karena hasilnya kurang memuaskan. Batin Lina pun kala itu bingung. Ia hanya ingin tahu faktor utama yang menyebabkan lumpuhnya kakinya tersebut. Padahal sebelumnya ia sangat yakin fisiknya dalam keadaan prima setelah sakit kemarin. Jika penyebabnya adalah kecelakaan tempo kemarin, kenapa tak mengakibatkan langsung lumpuh di hari itu saat jatuh dari motor tuh? Di sisi lain, sebenarnya Rina pun diresahkan dengan semakin seringnya ia bermimpi tentang wanita berlengan panjang tersebut. Semakin sering ia bermimpi, semakin jelas ia melihat rupa dari wanita tersebut yang sangat mengerikan tuh. Belakangan ini, Lina pun menyadari bahwa sosok tersebut telah melilitkan lengannya pada kedua kakinya tersebut. Hal ini mengakibatkan Lina menjadi was-was tuh dan takut untuk tidur. Namun dari sini, ia mengetahui bahwa ada hubungannya antara penyakit tersebut dengan sosok perempuan yang ia impikan tuh. Kecurigaannya pun semakin menjadi tatkala suatu kali seorang kerabat ibu pun datang menjenguk dengan membawa anaknya yang berusia sekitar 4 tahun. Tadinya, gadis kecil itu pun terlihat riang ketika memasuki rumah. Tapi tiba-tiba saja, ia pun menangis tuh, sepertinya ketakutan. Ada apa? Karena sulit untuk dibujuk supaya lebih tenang, si ibu pun terpaksa membawa anaknya pulang tuh. Kemudian, diketahui penyebab bocah tersebut menangis adalah melihat sosok perempuan dengan wujud menyeramkan sedang memeluk tubuh Lina tuh. Anak itu juga melihat ada yang melingkar pada kaki Lina yang awalnya ia kira adalah seekor ular. Namun saat diperhatikan lebih seksama, benda yang melingkar tersebut ternyata sepasang tangan yang begitu panjang
menyerupai ular. Kedua orang tua Lina pun terhenyak mendengar kabar tersebut yang kedengarannya di luar nalar tuh. Memang sulit untuk dipercaya, tapi rasanya cerita tersebut cukup relevan dengan keadaan yang dialami Lina saat ini. Mau tak mau, mereka pun harus meyakini bahwa terdapat sesuatu yang bersemayam pada tubuh Lina tuh. Entah apa bentuknya, yang pasti sesuatu tersebut harus dipaksa pergi sebelum kondisi Lina lebih parah tuh. Di suatu ketika, masjid lingkungan kediaman keluarga Lina pun kedatangan beberapa orang tamu dari luar daerah. Sepatutnya yang dilakukan tuan rumah pada tamu tersebut disambut dengan baik oleh warga sekitar, terutama oleh pengurus masjid. Satu persatu, tamu tersebut memperkenalkan diri tuh. Salah satu dari mereka bernama Rizwan, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Rizwan tuh. Di antara rombongannya, Rizwanlah yang paling muda dan paling paham tentang ilmu agama. Katanya, beliau merupakan alumni dari pondok pesantren terkenal di daerah Jawa Timur tuh. Menariknya lagi, ternyata Rizwan juga merupakan seorang terapis ruqyah yang di masa itu masih terdengar asing tuh di kebanyakan masyarakat. Orang-orang masjid pun begitu antusias tuh ingin mendengarkan ruqyah lebih dalam lagi tuh. Dengan sabar, Rizwan pun menjelaskan hal tersebut kepada yang bertanya. Ayah Lina yang kebetulan kala itu ada di masjid ikut tertarik dengan pembahasan tersebut tuh. Ia pun berniat untuk meminta Rizwan datang ke rumahnya supaya bisa melihat anaknya yang dalam kondisi memprihatinkan tuh. Untungnya, Rizwan pun bersedia untuk datang dan setelah mengatur jadwal, ia pun berjanji akan segera menengok Lina dengan secepat mungkin. Dari mulut Rizwan, tak henti-hentinya bacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan tuh. Sementara itu, Lina terus saja meronta-ronta dan meraung-raung, menahan rasa panas seolah ada bara api yang hendak membakar tubuhnya tuh. Fisiknya pun menjadi semakin lemah. Tapi ada semacam dorongan aneh dari dalam tubuhnya tersebut yang memaksanya supaya terus berontak tuh. Ia gerakkan jari-jarinya mengincar wajah Rizwan. Ustadz tersebut pun mengelak tuh hingga ia terhindar dari cakaran kuku Lina. Pada saat ini, ia sudah frustasi sepertinya. Tenaganya sudah habis terkuras dan tak sanggup lagi untuk melakukan serangan tuh. Tangan Rizwan pun yang dilapisi oleh sarung tangan menyentuh bagian kaki Lina saat itu. Hal ini mengakibatkan ia melengking dengan luar biasa tuh. Rasa panasnya pun menjalar tuh ke seluruh bagian tubuh. Akibatnya, tubuh Lina pun kejang-kejang tak karuan. Panas, panas. Namun di dalam hati, ia menyadari bahwa sejatinya bukan dia yang merasakan kesakitan tersebut. Ia pun dapat melihat dengan jelas wujud sosok yang selama ini bercokol di dalam raganya tuh. Lina pun terkejut setengah mati kala itu. Makhluk mengerikan tersebut ternyata yang selalu menghantui lewat mimpinya. Setengah tubuh jin berbentuk wanita itu telah hangus terbakar. Lidah api pun menjalar menuju bagian atas badannya. Kepalanya pun dipenuhi dengan api, lalu merambat di kedua lengannya yang masih melingkar pada kaki Lina tersebut. Makhluk tersebut meronta-ronta dan menjerit sangat kencang tuh. Lilitan erat tangannya pun terlepas seketika, seiring dengan kobaran api yang terus menyala kala itu, membakar seluruh tubuhnya tuh. Lina pun ketakutan harus menyaksikan pemandangan tersebut. Dalam hatinya, ia pun berdoa supaya diberi keselamatan untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya pun terpejam, lalu ia berharap semoga mimpi buruk ini segera berlalu. Keluar! Keluar! Keluar kau! Ucap Rizwan kala itu sambil menepuk-nepuk punggung Lina tuh.
Sekejap mata, mulut Lina pun memuntahkan isi perutnya tanpa tertahankan tuh. Kesadarannya pun berangsur-angsur pulih seusai muntahannya yang terakhir. Sekujur tubuh Lina pun dibasahi oleh peluh. Dadanya terasa lapang kali ini. Perasaannya pun sekarang menjadi lebih ringan dibanding sebelumnya tuh. Kemudian dia pun mencoba untuk berdiri. Ajaibnya, kakinya tersebut yang tadinya lumpuh sekarang dapat bergerak kembali seperti sedia kala tuh. Lina pun kala itu bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhan yang diberikan kepadanya. Begitupun orang tuanya, mereka pun bersyukur masih diberi kesempatan untuk sembuh dari penyakit lewat bantuan ustadz tersebut. Tak henti-hentinya, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizwan tuh. Jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tanpa pertolongannya, mustahil kamu bisa sembuh seperti ini. Saat itu, masih ada beberapa pertanyaan yang diutarakan Lina kepada ustadz tersebut. Salah satunya tentang tujuan jin tersebut. Menurut Rizwan, ia tak bisa menebak perilaku jin seperti itu. Mungkin ada alasan khusus sehingga ia menempel di tubuhnya tuh. Atau bisa saja ia pun hanya ingin mengganggu saja. Dan yang mesti diingat, supaya jin itu tak kembali meneror lagi, ibadahnya pun harus benar-benar tuh dilakukan dengan taat. Ia pun menyarankan supaya Lina dan keluarga sering membaca Al-Quran di dalam rumahnya, supaya rumah tersebut tak disinggahi jin. Dalam hati Lina, ia pun berjanji akan selalu menjaga amal baik dan ibadahnya tuh, karena sebelumnya ia sering melalaikan ibadah tersebut. Seminggu kemudian, Rizwan dan istri pun dipusingkan oleh perilaku putranya belakangan ini. Hampir setiap malam, bocah berusia setahun itu kerap kali nangis tanpa sebab tuh. Padahal anak tersebut jarang sekali rewel, apalagi menangis sampai berjam-jam lamanya. Ia hanya bisa tenang ketika memasuki waktu fajar ataupun setelah membacakan ayat Al-Quran. Perasaan Rizwan pun kala itu mulai tak nyaman. Apalagi ketika istrinya bercerita pernah bermimpi didatangi oleh seorang wanita dengan kondisi tubuh yang hangus terbakar. Katanya, wanita itu marah kepada Rizwan karena telah berani menyakitinya. Rizwan pun paham kala itu, jin wanita tersebut ternyata menaruh dendam padanya. Sejujurnya, ia tak pernah mengira keluarganya pun akan terkena imbas dari kejadian tersebut. Dan kejadian seperti ini baru pertama kali ia alami selama meruqyah tuh. Malamnya, Rizwan pun hendak melaksanakan sholat kala itu. Di ambang pintu kamar, ia pun tertegun melihat ada sesuatu yang tengah berdiri di sana. Di balik gorden putih yang tipis, sosok wanita tersebut kembali muncul dengan keadaan terbakar, dan ia menatap ke arah Rizwan dengan begitu seramnya tuh. Matanya pun mengisyaratkan kebencian yang mendalam. Sepertinya jin tersebut ingin melakukan pembalasan kala itu. Napas Rizwan pun seketika tertahan ketika menyaksikan penampakan dari makhluk tersebut tuh. Perlahan hatinya pun mulai gentar tuh. Sungguh ia tak menyangka bentuk makhluk tersebut ternyata terlalu rusak. Akal sehatnya pun tak sanggup lagi untuk menyaksikan penampilan itu jauh lebih lama. Rizwan pun goyah kala itu. Pandangannya pun mulai menggelap tuh. Kesadaran Rizwan pun semakin berkurang hingga akhirnya ia pun terkulai lemah dan akhirnya jatuh pingsan tuh. Gimana ceritanya? Seru bukan? Seram bukan? Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu
dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang punya cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.